Dan kemudian kami akan mengundang pasangan calon nomor urut 2 untuk menuju ke podium. Dan untuk sesi pertama kami akan persilakan kepada paslon nomor urut 1 untuk memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit untuk memberi pertanyaan dimulai dari Anda berbicara. Silakan. Ya, baik. Saya langsung mungkin pertanyaan paslon nomor 1 ke nomor 2. Ada data Badan Statistik bahwa produktivitas perkebunan kelapa kita ini menurun. Di tahun 2023 itu sudah menurun, sehingga memang tentu pasangan nomor 2 kami mau dengar apa solusinya ini sehingga petani kita ini ditingkatkan produktivitas petani perkebunan kita. Kedua, soal sawah kita ini harus diperhatikan, karena kami keliling dengan Pak Afi, ada keluhan masyarakat di daerah Soloi Agung bahwa harusnya mereka panen 3 kali per tahun, itu hanya 1 kali. Masalahnya apa? Saya kira bisa dijawab. Terima kasih Bapak. Bagaimana strateginya? Pertanyaannya sudah disampaikan. Kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan yang telah diberikan. Waktu Anda 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Silakan. Baik. Memang fenomena perkebunan di bidang kelapa hari ini memang sangat menurun. Kita akui itu. Karena ada komoditi-komoditi unggulan yang masyarakat cintai. Kalau dulu-dulu itu hanya kelapa satu-satunya, tidak ada perkebunan yang lain. Tetapi ini tidak boleh dibiarkan, karena ini juga komoditi yang harus dikembangkan di wilayah Kabupaten Buton Utara. Karena harga kelapa turun, masyarakat hari ini lebih memilih jual di tempat daripada bikin kopra, karena nilainya cuma 1.000 dan kopranya cuma kurang lebih sekitar 300.000 per 100 kilo, sehingga jauh lebih menguntungkan menjual kelapanya per 1 juta. Pokoknya harganya jauh lebih menguntungkan menjual bijinya daripada membuat kopra. Di satu sisi ada produk petani yang harus didorong dalam rangka peningkatan percepatan ekonomi masyarakat seperti nilam, yang prosesnya cepat, 3 bulan sampai 6 bulan sudah harus dilakukan. Nah, saya kira ini tidak boleh dibiarkan, harus digenjot, karena ini salah satu produksi kita yang harus kita lakukan. Untuk persawahan, saya silakan Pak Wakil. Kalau persawahan simpel, perbaiki irigasinya Soloi Agung, karena itu yang menjadi masalah. Kami sudah dari sana, saya kira mungkin saudara saya tahu juga. Satu solusinya, selesaikan irigasi yang ada di Soloi Agung. Insya Allah sawahnya airnya akan mengalir dan selesai. Masuk barang itu selesai itu. Ya, terima kasih. Saya kembalikan. Masih ada waktu? Sudah cukup? Baik, sudah cukup. Kita lanjutkan kembalikan kepada paslon nomor 1 untuk menanggapi. Waktu Anda 2 menit, silahkan. Baik. Ini ada yang menurut saya masih harus ada tambahan, karena ini salah satu contoh tadi soal kopra kita ini. Bukan soal harganya kopra sudah mulai bagus sebenarnya, 1 juta lebih. Ini hanya soal produktivitas. Artinya kalau biasanya per tahun itu 2.900 atau 3.000-an lebih ton kelapa kita, itu sekarang menurun menjadi 2.000 lebih. Artinya ada produktivitas. Apa yang menyebabkan ini? Produktivitas perkebunan kelapa kita ini dia turun. Artinya harus ada upaya untuk mendampingi atau melihat kondisi lapangan para pertanian kita. Petani-petani kelapa kita luar biasa sebuton utara ini, tapi tidak ada satupun yang kemudian keterlibatan pemerintah daerah. Jujur ini, saya ini mantan petani kopra ini, kopra putih malah, tapi tidak pernah itu
itu menjadi perbincangan karena ini sebenarnya potensi daerah yang sangat besar. Ada Jambu Mente, ada Cengke. Saya Kulusu Utara, teman-teman Kulusu Utara, masyarakat di sana, keluhannya satu, kita ini yang punya cengke penghasilan pada saat datang pendataan di masyarakat itu diklaim bahwa ini cengkenya Buton Utara luar biasa, tapi bantuan pupuk sedikit pun tidak ada. Ini juga harus menjadi perhatian. Saya kira mungkin Paslon 2 bisa memberikan gambaran sedetail mungkin. Ini harus diselesaikan sehingga kebutuhan-kebutuhan para petani kita ini terpenuhi. Saya kira itu mungkin cukup. Baik, terima kasih atas tanggapannya dan kami akan kembali menyerahkan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk menanggapi kembali jawaban dari pasangan calon nomor urut 1. Waktu Anda 2 menit, silakan. Saya kira memang pemerintah harus mendorong upaya produksi kelapa kita yang menurun drastis ini, karena langkah sebetulnya yang diambil adalah soal bagaimana pemerintah mengedukasi seluruh petani kebun kelapa kita agar produktivitasnya meningkat. Dalam hal misalkan ada peremajaan baru, karena kelapa-kelapa kita yang sudah tua-tua ini karena produksinya sudah mulai menurun, mungkin ada pemberian pupuk terhadap kelapa kita supaya produktivitasnya meningkat. Yang juga sebetulnya masalah yang paling berat sebetulnya di Butur ini, masyarakat rajin bertani, rajin berkebun, tapi mau jualnya di mana? Mau jualnya di mana? Sehingga ke depan memang kalau Salam Afif terpilih, satu-satunya upaya untuk mencegah bagaimana produktivitas ini tidak menurun dan kita akan genjot terus meningkat, bahkan kita akan berikan stimulus, bahkan kita akan berikan bantuan permodalan, bahkan kita akan artinya begini, kalau Salam Afif terpilih ini, saya tidak ingin ada lahan tidur satupun, saya akan berikan modal untuk dia bangun itu lahan supaya enak. Caranya gimana? Bikin perusahaan daerah supaya seluruh hasil-hasil alam ini, hasil-hasil perkebunan kita, hasil pertanian kita, ada perusahaan daerah, tempat penampungan yang besar, menghindari tengkulak, menghindari turunnya harga, menghindari permainan harga. Jadi ini satu-satunya jawaban bagi kita pemerintah, apalagi kalau Salam Afif ini terpilih, insya Allah kita akan bangun perusahaan daerah yang akan mengakomodir seluruh kepentingan petani dan nelayan kita seluruh, termasuk seluruh sendi-sendi kehidupan yang ada. Saya kira itu jawaban dari kami, saya kembalikan. Baik, masih ada waktu. Sudah cukup Bapak? Sudah cukup ya? Oke. Dan selanjutnya kami akan mempersilakan untuk pasangan calon nomor urut 2 untuk memberikan pertanyaan untuk paslon nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit, dimulai dari Anda berbicara. Silakan bertanya. Tata kelola pemerintahan sangat kita butuhkan di daerah ini. Adakah kiat-kiatnya pasangan nomor 1 ini agar jangan kolusi, jangan korupsi, jangan nepotisme? Begitu saja, supaya salah satu prinsip dasar menciptakan good governance itu adalah jangan korupsi, jangan kolusi, jangan nepotisme. Jadi kasihlah kesempatan kepada yang lain-lain yang sifatnya meritokrasi dalam hal menentukan jabatan, supaya tidak asal karena keluarga, karena tim sukses, karena mari kita ingin berbudaya seperti itu, bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan kita harus menghindari nilai-nilai yang dilanggar oleh undang-undang. Salah satunya adalah tidak korupsi, tidak kolusi, dan tidak nepotisme. Mohon jawaban. Baik, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Kami akan mempersilakan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan yang telah diberikan. Waktu Anda 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Silakan. Terima kasih. Pertanyaan paslon 2. Bagi paslon aman, kiat yang utama dan pertama itu saya sepakat, sistem pengangkatan pejabat di birokrasi itu memang harus menerapkan sistem meritokrasi. Pengangkatan pejabat di Buton Utara ini tidak berdasarkan karena kedekatan keluarga, kerabat, tetapi memang pengangkatannya karena pertimbangan basis kinerja, pengalaman, kualifikasi pendidikan, dan lain sebagainya. Saya kira kita sepakat ini. Yang kedua, dalam rangka untuk meningkatkan kinerja OPD, ada 2 hal. Yang pertama,
pimpinan OPD sebelum diangkat di jabatannya, ya harus menandatangani fakta integritas dan siap untuk dievaluasi sekali 3 bulan atau sekali 6 bulan. Saya kira harus ada keberanian dari pimpinan daerah. Selama ini karena pertimbangan mungkin ponakan saya yang jadi kepala dinas, sepupu saya, sehingga saya tidak bisa ganti. Ini menjadi tekad bagi pasangan aman. Sehingga tata kelola pemerintahan insya Allah bisa terlaksana dengan baik. Silakan disambung Pak Wakil. Sedikit lagi waktu. Baik, pada intinya komitmen pimpinan daerah. Kalau kami terpilih, kami berkomitmen untuk melaksanakan pemerintahan yang bersih. Tidak ada cara lain daerah ini mau maju. Harus kita mulai dari pimpinan daerah dan seluruh OPD. Karena masyarakat ini, kalau kita mau tanya satu-satu, ya karena kepala dinasnya juga misalnya belum melakukan yang terbaik, sehingga mereka juga lakukan yang tidak terbaik. Kalau semuanya berkomitmen, saya kira selesai. Insya Allah daerah ini bisa kita bangun. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kesempatan untuk paslon 2 menanggapi. Anda mempunyai waktu 2 menit, silahkan. Saya setuju dengan pendekatan fakta integritas, bahwa setiap kepala dinas yang ingin dijabat harus menandatangani fakta integritas. Tetapi kemudian yang terjadi hari ini, apakah misalkan pasangan nomor urut 1 dengan sumber daya manusia yang hampir kita pahami belum memberikan nilai maksimal dalam ukuran tata kelola pemerintahan, sehingga masih harus mencari sumber daya manusia di luar, sementara tidak memahami nafas dan psikologi kearifan lokal. Ini menjadi tantangan baru, sehingga apa yang kemudian harus menjadi kiat yang harus kemudian mengatasi persoalan ini bagi kami adalah sebetulnya sumber daya manusia yang pertama yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Setelah itu kemudian yang kedua adalah mendorong profesionalisme dalam tata kelola pemerintahan. Yang ketiga adalah kita ingin pemerintah hari ini adalah menciptakan zona integritas WBK, WBBM sebagai bagian dari ukuran bahwa good governance pada sebuah daerah itu tercapai. Itu yang sebetulnya kami ingin gali pada pasangan nomor 1. Kami kembalikan. Masih ada waktu 30 detik, Pak Wakil. Jadi saya tambahkan karena masih ada waktu. Kalau saya tadi itu gambaran umum, semua paslon pasti seperti itu. Tapi begini, paslon 1 ada satu kasus ini di Buton Utara tentang pemerintahan. Kalau Anda seandainya Anda terpilih, tapi seandainya ya. Apa yang Anda lakukan dengan surat-surat rekomendasi KSN kemarin di Buton Utara ini? Pak Rahman tahu kan apa yang Anda lakukan? Terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Kami akan mengembalikan selanjutnya ke pasangan calon nomor urut 1 untuk kembali menanggapi. Silakan, waktu Anda 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Baik, saya langsung jawab. Iya, yang pertama tadi soal sumber daya manusianya kita. Yang ini juga harus kita perhatikan. Artinya begini, kalau masih ada sumber daya putra daerah Buton Utara yang layak menduduki jabatan, maka mohon maaf jangan ambil dari luar. Kita perdayakan semua yang ada ini. Itu satu. Supaya ada pemberdayaan putra daerah kita untuk menduduki jabatan eselon yang ada. Tetapi kita pastikan catatannya harus betul-betul berkomitmen dan punya sumber daya yang profesional memang di bidang itu. Sehingga untuk mengurus itu bisa di dalam memimpin OPD itu program-program yang menyentuh masyarakat itu akan terurus dengan baik. Saya kira itu yang pertama yang saya bisa jawab. Kedua, soal rekomendasi KSN. Saya kira bukan hanya saya, Pak Afif juga begitu. Kita sama-sama berjuang karena kemarin betul harusnya kita harus berkomitmen bahwa kita harus mengikuti petunjuk dari KSN. Karena itu KSN ada karena undang-undang. Sehingga mau tidak mau kita harus evaluasi, kita harus kembalikan mereka karena hak mereka. Tidak boleh tidak. Saya kira mungkin itu.
Ada tambahan? Saya kira cukup. Jangan kita baku jebak ini. Intinya kita berkomitmen. Saya kira cukup. Sudah cukup? Baik, sudah cukup. Boleh berikan tepuk tangan untuk kedua pasangan calon.